Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Pertama ada saya sendiri, Natali Soeharto, dengan NPM akhir 087. Lalu ada rekan saya, Ariska Awal Nurani, dengan NPM akhir 101. Lalu ada Barlintia Najwa dengan NPM akhir 319. Dan Desilia Dwi Susanti dengan NPM akhir 332. Nah, jadi apa sih kesalahan berbahasa itu? Kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tuturan, ejaan, maupun tanda baca. Kesalahan berbahasa bisa terjadi dalam berbagai unit kebahasaan, seperti kata, kalimat, paragraf, frasa, klausa, dan wacana. Terus kata baku itu apa? Kata baku itu merupakan kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sekarang kita lihat dari foto pertama ini, foto dari kemasan beras. Apa yang salah dari kemasan ini? Yang salah adalah kata kualitas. Yang baku adalah kualitas. Menurut KBBI, kualitas itu artinya pertama tingkat baik atau buruknya sesuatu seperti mutu, dan yang kedua itu artinya derajat atau taraf seseorang dan objek, misalnya kayak kepandaian dan kecakapan. Selanjutnya, kita cek kesalahan bahasa dari spanduk ini. Yang salah adalah kata service, karena kata baku dari service adalah service, dan kata service sendiri diserap dari bahasa Inggris service. Nah, menurut KBBI, service ini punya 3 arti. Yang pertama tentang pelayanan atau layanan, yang kedua tuh pukulan permulaan untuk memainkan bola seperti permainan bola voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Lalu yang ketiga adalah seperangkat perabot seperti peralatan makan dan peralatan minum. Berikutnya, kita cek kesalahan bahasa di spanduk ini, dan kesalahannya ada di kata merek. Kata baku dari merek adalah merek. Dan menurut KBBI, merek merujuk pada tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Lalu untuk service ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Lanjut, kita cek kesalahan bahasa di spanduk ini. Kesalahannya ada di kata mie atau mie. Nah, kata baku dari mie adalah mie. Dan menurut KBBI, mie itu punya 3 makna. Yang pertama, bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus, diberi daging, udang, sayuran, bumbu, dan sebagainya. Lalu yang makna kedua adalah nada ketiga pada urutan tangga nada musik. Lalu yang ketiga, memiliki arti madrasah ibtidaya yang merupakan jenjang pendidikan setara sekolah dasar. Nah, untuk spanduk ini, makna yang betul adalah makna yang pertama ya. Next, kita cek kesalahan bahasa laki yang ada pada kata fotokopi. Nah, kata baku dari fotokopi adalah fotokopi. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Inggris fotokopi. Dan menurut KBBI, fotokopi itu punya arti hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Selanjutnya di sini kan ada di sebelah kanan itu ada banner makanan tahu telur yang kesalahan dalam penulisan bahasanya. Di dalam banner tersebut bertuliskan telur. Nah, telur itu tidak baku. Bahasa bakunya adalah telur menggunakan U. Jadi menurut KBBI, telur itu sendiri adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas. Contohnya seperti ayam, itik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu mungkin itu adalah palang pemberitahuan di sebuah kampus gitu ya. Nah, kampus kurangi kecepatan kendaraan. Di situ tertuliskan kendaraan. Mungkin orang yang buat itu lagi typo ya, kendaraan. Nah, itu tuh salah banget. Yang seharusnya itu adalah kendaraan. Jadi kendaraan itu bahasa yang tidak baku dan sedangkan kendaraan itu bahasa yang baku. Nah, menurut KBBI sendiri itu kendaraan itu memiliki
berarti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, yaitu seperti sepeda motor, mobil, sepeda ontel, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mungkin banner di sebelah kanan ini tuh banner yang ada di tempat makanan ya, hanya melayani take away. Mungkin yang dimaksud itu take away, tapi salah dalam penulisan juga. Nah, take away ini tuh juga serapan dari bahasa Inggris kan. Jadi take take away yang ada di tulisan banner itu tuh tidak baku, yang baku adalah take away. Nah, take away sendiri itu tuh memiliki arti membeli makanan di sebuah restoran dan dibawa pulang. Baik, selanjutnya ada palang gitu ya, bertuliskan Jumat Khusyuk, yang dua-duanya itu tuh memiliki kesalahan dalam penulisan bahasa ya. Uh, Sebenarnya Jumat itu kan kata bakunya adalah Jumat tanpa tanda petik di atas setelah N. Nah, kalau khusyuk itu kan kata kata bakunya itu kan khusyuk, setelah U itu K, bukan tanda petik atas, seperti itu. Jadi yang ada di palang ini tuh menggunakan kata yang tidak baku, yang seharusnya baku adalah khusyuk dengan menggunakan K setelah U, dan Jumat tidak menggunakan tanda petik setelah huruf F. Nah, selanjutnya ini tuh juga ada palang apotik ya teman-teman, yang sering kali mungkin kita jumpai di pinggir jalan, di mana-mana. Nah, di palang tersebut itu tertuliskan apotik. Apotik. Setelah T itu menggunakan I. Nah, itu tuh salah ya. Jadi itu tuh menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sedangkan kata bakunya itu adalah apotek, menggunakan E setelah huruf T. Nah, apotek sendiri ini tuh dalam KBBI itu memiliki arti toko, tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya di sini kesalahan kata, yaitu pada poster tersebut tertulis dijual dengan spasi di antara kata di dan jual. Berdasarkan kaidah ejaan yang disempurnakan EYD dalam bahasa Indonesia, penulisan kata depan di sebagai penanda kata kerja pasif seharusnya ditulis tanpa spasi jika diikuti oleh kata kerja. Dalam hal ini, dijual adalah kata kerja, sehingga penulisan yang benar adalah dijual dengan di dan jual digabung. Kemudian pada poster selanjutnya di sini ada kalimat tidak dipungut biaya. Nah, terdapat spasi antara di dan pungut, di mana sesuai dengan kaidah EYD penulisan kata depan di yang diikuti dengan kata kerja itu digabung. Nah, di sini dipungut sendiri, pungutnya merupakan kata kerja, sehingga penulisan yang benar itu adalah dipungut dengan menggabungkan di dan pungut. Selanjutnya pada contoh di sini penulisan kata merek itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kata yang tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu adalah merek dengan penulisan MEREK, bukan MERK. Nah, dalam bahasa Indonesia, merek itu digunakan untuk menyebutkan tanda atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu. Nah, kemudian di sini contoh selanjutnya yaitu penggunaan huruf K dan KW dalam bahasa Indonesia. Kualitas adalah kata yang sudah baku dan diakui oleh KBBI. Huruf K pada kata kualitas berasal dari bahasa Latin yaitu qualitas, tetapi dalam ejaan bahasa Indonesia yang diserap digunakan huruf K. Untuk menyesuaikan dengan kaidah ejaan yang benar, di sini penggunaan KW dalam berkualitas tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yaitu penulisan servis Wahyu Teknik. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah teknik yang merujuk pada cara atau metode dalam melakukan sesuatu dengan keterampilan dan pengetahuan tertentu.
Kata ini diserap dari bahasa asing yaitu teknikyo, tetapi dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan yang diakui dan baku adalah Kemudian di sini ada contoh penggunaan kata praktik. Nah, kata praktik yang benar yaitu menggunakan huruf I, bukan menggunakan huruf E. Nah, dalam KBBI dijelaskan juga bahwa praktik adalah kata yang baku dari kata praktek. Menurut Kamus KBBI ini, praktik dapat diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Nah, kemudian di sini pada gambar ini ada penulisan kata di bagian di sini. Nah, menurut aturan bahasa Indonesia yang benar, kata depan di yang menunjukkan tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kemudian dalam gambar ini penulisan yang benar adalah di sini terpisah. Jadi di spasi sini, bukan di sini atau digabung seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penulisan kata. Nah, di sini terdapat kesalahan penulisan simbol pada mata uang Rp yang ditulis sebagai Rp titik, nah dengan tanda titik setelahnya. Kesalahan ini terletak pada penggunaan tanda titik yang seharusnya pada tulisan Rp tidak ada tanda titik setelah simbol mata uang. Seharusnya penulisan yang benar adalah Rp 2500, bukan Rp titik 2500. Nah, pada gambar di sini terdapat kesalahan ejaan dalam penulisan huruf E pada kata warung. Nah, kata warung ini merupakan versi tidak baku dari kata warung yang sesuai dengan bahasa Indonesia ditulis dengan kata warung. Jadi, tulisan yang benar adalah warung, bukan waroweng. Nah, yang terakhir di sini ada kesalahan penggunaan kata aksesoris. Nah, penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah aksesori, tidak menggunakan huruf S, bukan aksesoris. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aksesori memiliki arti sebagai barang tambahan atau barang yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemanis busana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.